Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga di hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan secara daring untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 1 nanti akan disampaikan oleh dua dosen, yaitu yang pertama disampaikan oleh Bapak DRS Haji Masruri MM, yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Solihin SEMM. Untuk perkuliahan Manajemen Keuangan 1 nantinya akan kita bagi masing-masing kelompok, yaitu 5 orang, karena jumlah mahasiswa baik kelas I maupun kelas C sejumlah 60 orang, sehingga apabila masing-masing kelompok 5 orang maka akan terbentuk 12 kelompok. Perkuliahan Manajemen Keuangan 1 nantinya akan disampaikan yaitu untuk materi pertama sampai dengan UTS nanti akan disampaikan oleh saya, sedangkan perkuliahan secara daring setelah UTS sampai dengan UAS akan disampaikan oleh Bapak Haji Masruri. Perkuliahan mata kuliah Manajemen Keuangan 1 nantinya akan dilakukan bobot penilaian, yaitu yang pertama untuk absensi. Absensi ini adalah kehadiran mahasiswa untuk mengakses semua mata kuliah pembelajaran, baik video maupun tugas-tugas. Untuk absensi bobot penilaian yaitu 10%. Selain itu juga kita akan melaksanakan tugas, yaitu tugas secara mandiri. Tugas mandiri bobot penilaian yaitu 20%. Untuk UTS bobot penilaiannya 20%. Untuk UAS bobot penilaiannya 30%. Juga kami nanti akan melakukan penilaian secara kelompok. Untuk penilaian kelompok bobot penilaiannya yaitu sebesar 20%. Mata perkuliahan Manajemen Keuangan 1, buku yang bisa kita sebagai acuan yaitu Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan edisi 4 dengan pengarang Profesor Dr. Bambang Rianto. Marilah kita awali pembelajaran Manajemen Keuangan 1, yaitu untuk bab pertama yaitu pendahuluan. Kita mulai pengertian dan fungsi pembelanjaan dalam perusahaan. Pengertian pembelanjaan dalam perusahaan kita bagi menjadi dua, yaitu pembelanjaan dalam perusahaan dalam arti luas atau yang kita kenal dengan business finance, yaitu keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan mengalokasikan dana, atau kita sebut dengan manajemen keuangan atau financial management. Sedangkan pengertian pembelanjaan dalam perusahaan dalam arti sempit yaitu aktivitas yang hanya bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana. Sehingga ini untuk pengertian arti luas itu aktivitas yang berhubungan mendapatkan dana dan mengalokasikan dana, sedangkan untuk arti sempit yaitu aktivitas yang hanya untuk mendapatkan dana saja, yang terkenal kita sebut dengan pembelanjaan pasif atau pendanaan atau finance. Fungsi pembelanjaan perusahaan. Fungsi pembelanjaan perusahaan itu ada dua,
yaitu yang pertama, penggunaan dana atau pengalokasian dana, use atau allocation of fund. Penggunaan dana ini atau pengalokasian dana ini harus dilakukan secara efisien. Maksudnya di sini adalah bahwasanya setiap rupiah dana yang tertanam dalam aktiva harus dapat digunakan seefisien mungkin. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dana sebagai fungsi pendanaan atau financing, obtaining of fund. Di sini untuk penggunaan dana itu diharapkan dapat menghasilkan tingkat keuntungan investasi. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan dana fungsi pendanaan itu juga dilakukan secara efisien juga. Maksudnya di sini yaitu dilakukan secara efisien, digunakan untuk memperoleh dana dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan. Kita memasuki fungsi pemenuhan kebutuhan dana atau fungsi pendanaan. Itu juga kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama, dari internal perusahaan, yaitu sumber dana yang dihasilkan dari dalam perusahaan itu sendiri. Sedangkan fungsi pemenuhan kebutuhan dana berasal yang dari eksternal perusahaan, yaitu kebutuhan dana yang berasal dari luar perusahaan. Untuk internal perusahaan, contohnya yaitu laba yang ditahan atau dividen. Sedangkan untuk fungsi pemenuhan kebutuhan dana secara eksternal perusahaan yaitu digunakan sebagai tambahan penyertaan modal, penjualan obligasi, dan kredit bank. Selanjutnya kita masuki yaitu perkembangan pembelanjaan perusahaan sebagai suatu disiplin akademik. Di sini pada mulanya perkembangan pembelanjaan perusahaan itu hanya sebagai studi yang menekankan pada perolehan dana perusahaan. Oleh karena itu, studi pembelanjaan banyak bersangkutan dengan masalah instrumen dan institusi terutama untuk mendapatkan dana jangka panjang melalui pasar modal. Selanjutnya, pembelanjaan sampai dengan permulaan tahun 50-an dikuasai oleh pendekatan tradisional yang telah dikembangkan selama tahun 20-an dan 30-an, yaitu mempelajari pembelanjaan perusahaan dilihat dari sudut pandangan orang luar perusahaan atau kreditor dan investor. Apabila sebelum tahun 50-an, studi pembelanjaan perusahaan lebih menekankan pada masalah mendapatkan dana, maka dalam tahun 50-an perhatian yang lebih besar diberikan kepada masalah penggunaan atau pengalokasian dana, dan salah satu perkembangan yang penting yaitu prosedur analisis yang sistematis terhadap manajemen internal di dalam perusahaan dengan fokus pada aliran dana di dalam perusahaan itu sendiri. Fokus pembelanjaan pada akhirnya makin bergeser dari sudut pandangan luar perusahaan ke sudut pandangan dalam perusahaan. Selain itu, persoalan pokok dari pembelanjaan yang sebelumnya sebagian besar hanya bersangkutan dengan utang dan modal sendiri dalam neraca. Perkembangan selanjutnya yaitu menyangkut masalah perimbangan, komposisi, dan pertumbuhan aktiva. Dilihat dari perkembangan teori, maka pada mulanya pembelanjaan perusahaan menekankan pada teori positif atau deskriptif yang berusaha untuk menggambarkan dan memberikan pengertian bagaimana pasar modal berperilaku. Maka mulai akhir tahun 50-an, dengan dimulainya pembelanjaan modern, studi pembelanjaan mulai dikuasai oleh teori-teori normatif yang berusaha untuk menyatakan bagaimana seorang manajer keuangan seharusnya bertindak atau berperilaku. Pada tahun 1958, yang dipelopori oleh
F. Modigliani dan M. H. Miller, yaitu mereka berdua merumuskan beberapa hipotesis dasar yang mencerminkan kerangka kerja yang bernilai untuk pendekatan materi-materi dalam bidang pembelanjaan. Perkembangan yang penting dalam tahun 60-an yaitu perkembangan teori portofolio dan sekaligus penerapannya dalam manajemen keuangan. Teori portofolio ini pertama kali dikembangkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952, kemudian diperluas dan diperhalus oleh Sharpe, Liner, Mosen, juga Fama. Teori portofolio menyangkut masalah pemilihan portofolio yang optimal. Di sini yaitu portofolio saham yang dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Disebut juga dengan portofolio yang efisien. Selanjutnya, keseluruhan dapat dikatakan bahwa pembelanjaan perusahaan dalam perkembangannya telah berubah dari studi yang bersifat deskriptif menjadi studi yang meliputi analisa dan teori normatif. Berubah dari bidang yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana menjadi bidang yang meliputi penggunaan atau alokasi dana, manajemen aktiva, dan penilaian perusahaan di dalam pasar keseluruhan menjadi bidang yang menekankan pada pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Selanjutnya kita memasuki peranan manajer keuangan dalam suatu perusahaan. Di sini manajer keuangan dalam suatu perusahaan memegang peranan yang sangat penting, yaitu pertama, manajer keuangan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan penting masalah keuangan. Yang kedua, terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian penggunaan dana. Yang ketiga, manajer keuangan bertanggung jawab memperoleh dana sesuai kebutuhan, jangka waktu, persyaratan maupun biaya. Manajer keuangan juga sangat berperan dalam melancarkan aliran kas atau dana dari luar perusahaan, atau sebaliknya dari dalam ke luar perusahaan. Ini manajer keuangan dimaksudkan sebagai perantara atau intermediari di antara sumber dan pemberi dana dan operasi perusahaan. Selanjutnya, aliran kas antara pasar modal dengan operasi perusahaan menurut Breyle and Mayer. Ini bisa kita lihat dalam slide berikut ini, yaitu yang pertama, dari kas diperoleh dengan menjual finansial, yaitu saham, obligasi, dan sekuritas lainnya, atau mendapatkan kredit dari bank atau sumber dana lainnya, yaitu yang ditunjukkan oleh panah nomor 1. Yang kedua, dana yang diperoleh dari pemberi dana digunakan untuk membeli real asset yang digunakan dalam operasi perusahaan yang ditunjukkan oleh panah 2. Apabila perusahaan bekerja dengan baik, real asset akan menghasilkan aliran kas atau cash inflow yang lebih besar daripada jumlah yang dibayarkan pada investasi permulaan, ditunjukkan oleh panah nomor 3. Pada akhirnya, kas direinvestasikan, panah 4A, atau dikembalikan kepada pemodal yang membeli sekuritas dari perusahaan atau bank pemberi kredit, yang ditunjukkan oleh panah nomor 4B. Macam-macam pengertian pembelanjaan. Di sini pengertian pembelanjaan dalam perusahaan ada 2 pengertian, yaitu yang pertama pembelanjaan pasif. Pembelanjaan pasif ini apabila perusahaan memperoleh modal
yang dibutuhkan dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan. Pembelanjaan pasif ini dibagi menjadi dua, yaitu pembelanjaan kuantitatif. Pembelanjaan kuantitatif ini meliputi masalah penentuan besarnya atau kuantitas modal yang dibutuhkan yang akan ditarik. Yang kedua, pembelanjaan secara kualitatif. Masalah penentuan jenis atau kualitas modal yang akan ditarik meliputi berapa lama modal ditarik dipandang dari sudut likuiditas. Yang kedua, macam modal apa yang akan ditarik, itu dari pandangan sudut solvabilitas. Sedangkan yang ketiga yaitu pendapatan yang akan diberikan kepada modal yang akan ditarik dari sudut rentabilitas. Tadi macam-macam pengertian pembursahan. Yang pertama yaitu pembelanjaan aktif. Sekarang kita memasuki pembelanjaan secara aktif, di mana di sini adalah perusahaan mempunyai uang untuk diserahkan kepada perusahaan lain atau ditanamkan dalam perusahaan itu sendiri. Dalam pengertian arti sempit itu hanya meliputi usaha untuk menyerahkan uang kepada debitur atau menanamkan dalam efek. Dalam pengertian yang luas, itu di sini yaitu semua usaha menanamkan fund atau dana yang ada dalam perusahaan dengan cara yang seefisien mungkin. Selanjutnya kita bagi pembelanjaan itu secara ringkas dapat kita lihat dalam slide berikut ini, bahwasanya pembelanjaan dibagi menjadi dua, yaitu pembelanjaan dari luar perusahaan, yaitu dari mendapatkan dananya dari luar perusahaan. Di sini dari luar perusahaan itu ada pembelanjaan sendiri, di mana pembelanjaan sendiri itu bahwasanya dana berasal dari pemilik, peserta, atau pengambil bagian. Pembelanjaan dari luar perusahaan dapat juga berasal dari pembelanjaan asing atau pembelanjaan dengan utang. Di sini yaitu dana berasal dari bank atau asuransi dan kredit lain. Pembelanjaan selain dari luar perusahaan juga bisa berasal dari pembelanjaan dari dalam perusahaan, yaitu pembelanjaan intern dalam artian yang luas. Di sini untuk pembelanjaan dalam perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu pembelanjaan intern dalam artian sempit dan pembelanjaan intensif. Untuk pembelanjaan intern dalam artian yang sempit yaitu contohnya penggunaan laba, cadangan, laba tidak dibagi di dalam perusahaan. Sedangkan pembelanjaan intensif yaitu penggunaan penyusutan aktiva tetap. Demikian materi untuk manajemen keuangan 1, bahwasanya untuk materi yang pertama yaitu kita mengetahui dulu arti pembelanjaan dalam perusahaan, baik itu dalam arti yang luas maupun dalam arti yang sempit. Juga kita mengetahui perkembangan pengertian atau ilmu pembelanjaan dalam perusahaan. Di sini artinya bahwasanya pembelanjaan perusahaan sebelum tahun 50-an itu hanya bersifat untuk mendapatkan modal, dana. Sedangkan yang sekarang itu lebih luas. Bahkan ada secara portofolio yang pertama kali itu portofolio secara efek yang optimal.
Demikian materi pertama untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa kelas I dan J. Apabila ada teman-teman yang kurang paham atau kurang jelas mengenai materi pertama ini, teman-teman kelas I dan kelas J bisa menghubungi lewat grup WhatsApp kita atau bisa lewat chat di aplikasi Sunan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.